Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Dian Prima Sapitri SAPNAP sebagai dosen pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan Publik. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Nursida dan rekan saya Yolita Silvia Mutabarat, Junita Mawartina, dan Dewi Yanti. Kami akan menjelaskan mengenai analisis isu pelayanan birokrasi atau pemerintahan di Mall Pelayanan Publik Kota Tanjung Pinang yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih apa saja visi dan misi dari pemerintahan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2018 sampai 2023, khususnya di pelayanan publik. Nah, visi Kota Tanjung Pinang itu, Tanjung Pinang sebagai kota yang maju, berbudaya, dan sejahtera dalam harmoni kebinekaan masyarakat Madania. Sedangkan misi Kota Tanjung Pinang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel, hukum aparatur yang berintegritas dan kompeten. Salah dalam pelayanan birokrasi di Mall Pelayanan Kota Tanjung Pinang adalah kurangnya integrasi sistem pelayanan antar instansi. Penyebab dari masalah ini adalah ketidakpastian teknis dan sistem IT, tidak adanya kebijakan dan kewenangan otonom antar instansi. Adapun alternatif solusi dari masalah ini yaitu membangun sistem informasi yang terintegrasi dan berstandarisasi. Masalah yang kedua, adanya kualitas pelayanan publik yang belum optimal. Penyebab dari masalah yang kedua ini adalah kurangnya kapasitas SDM dan kurangnya pelatihan serta pembinaan dan masih adanya budaya birokrasi yang lama. Adapun alternatif solusi dari masalah ini yaitu meningkatkan kapasitas kompetensi SDM dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Adapun masalah yang ketiga yaitu rendahnya literasi masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi dari mall pelayanan publik. Adapun penyebab dari masalah yang ketiga ini yaitu minimnya kegiatan sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan berbasis digital. Adapun alternatif solusi yang dapat digunakan yaitu melakukan kampanye dan sosialisasi. Adapun alternatif solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah ini yaitu melakukan kampanye dan sosialisasi massal yang melibatkan tokoh masyarakat seperti RT, RW, dan Karang Taruna. Dalam mendukung keberhasilan integrasi sistem di Mall Pelayanan Publik Kota Tanjung Pinang, terdapat sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama ada pemerintah Kota Tanjung Pinang. Sebagai pemimpin daerah, pemerintah kota memiliki tanggung jawab utama dalam mendorong semua instansi di bawahnya agar dapat saling bekerja sama dan membangun sistem pelayanan yang saling bergantung. Pemerintah juga harus menyusun kebijakan lokal atau regulasi pendukung agar integrasi sistem pelayanan dapat benar-benar terlaksana. Kedua, ada DPM TSP Kota Tanjung Pinang. Sebagai pengelola utama Mall Pelayanan Publik, DPM TSP menjadi koordinator yang menghubungkan seluruh instansi pelayanan. Mereka juga bertanggung jawab memastikan seluruh layanan berjalan selaras, serta mendorong proses integrasi baik secara teknis maupun administratif. Tidak hanya itu, DPM TSP juga wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja para petugas pelayanan. Jika ditemukan pelayanan yang kurang baik, maka pembinaan atau sanksi perlu segera diberikan, demi menjaga kualitas layanan. Selain itu, dinas ini juga memastikan bahwa seluruh prosedur operasional standar berjalan dengan benar. Yang ketiga ada pegawai pelayanan Mall Pelayanan Publik. Mereka merupakan ujung tombak pelayanan yang dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat setiap hari. Pelayanan harus bersikap ramah, cepat tanggap, dan juga profesional. Karena jika mereka tidak siap, maka pelayanan akan terhambat dan dapat menimbulkan rasa kecewa di kalangan masyarakat. Lalu ada Diskominfo Kota Tanjung Pinang. Diskominfo memiliki peran yang penting dan strategis dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, radio, website, maupun baliho. Masyarakat perlu dijelaskan tentang apa itu Mall Pelayanan Publik, layanan apa saja tersedia, dan bagaimana cara mengaksesnya. Peran ini sangat penting dalam layanan agar benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir ada tokoh masyarakat serta RT dan juga RW. Sebagai figur yang paling dekat dengan warga, mereka menjadi jembatan informasi, khususnya bagi masyarakat yang tidak aktif di media sosial, misalnya lansia, keluarga miskin, ataupun masyarakat di wilayah terpencil. Peran mereka sangat penting dalam menyampaikan informasi dan membangun kesadaran publik
mengenai keberadaan dan manfaat mal pelayanan publik Kota Tanjung Pinang. Melalui sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan ini, kita dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan juga lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Saya akan menjelaskan mengenai penentuan prioritas masalah dari hasil USG. Yang pertama, masalah kurangnya integrasi sistem pelayanan antar instansi yang dimana terdapat urgensi sebanyak 3, seriousness 4, dan grow 4, jadi totalnya sebanyak 11. Sedangkan masalah kualitas pelayanan publik yang belum optimal terdapat urgensi sebanyak 4, seriousness 4, dan grow 4, total semuanya adalah 12. Permasalahan terakhir adalah rendahnya literatur masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi mal pelayanan publik yang terdapat urgensi 3, seriousness 4, dan grow 3, totalnya 10. Berdasarkan penjelasan hasil USG pada 3 masalah di atas, dapat disimpulkan kualitas pelayanan publik yang belum optimal menjadi prioritas masalah dalam isu pelayanan pemerintah dan birokrasi di mal pelayanan publik. Jadi, pada materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dari analisis kebijakan publik terkait pelayanan birokrasi di Kota Tanjung Pinang menunjukkan bahwa permasalahan utama yang perlu segera ditangani adalah rendahnya kualitas pelayanan publik. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.